Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Struk. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya, Pulih Struk. Pada bagian ini, kita mengundang tamu kehormatan kita, yaitu Pak Suhadi. Pak Suhadi adalah Ketua Harian dari Kresna, yaitu sebuah yayasan yang berasal dari sebuah komunitas yang kemudian eksis menjadi yayasan, yaitu Komunitas Rehabilitasi Struk Holistik Nusantara, di mana Pak Suhadi sebagai ketuanya. Baik, kita sapa Pak Suhadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Komarudin. Salam sehat selalu dan bahagia. Amin, mudah-mudahan Pak ya. Bapak kemarin menghadiri pernikahan saya dan menjadi jubir keluarga ya. Jadi suatu kehormatan saya selaku Ketua Harian Kresna dan mewakili waktu Pak Komarudin melangsungkan pernikahan, dan semoga Pak Komarudin dan Mbak Mila menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, kebetulan sahabat, istri saya itu berasal dari satu komunitas juga dengan saya, yaitu komunitas Kresna, di mana Kresna ini di samping juga sebagai grup WA yang mengguide problem-problem stroke bagi anggota-anggotanya, juga secara rutin menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rutin yang terkait persoalan stroke. Nah, kita coba nih tanya nih Pak Suhadi. Pak Suhadi Gimana, Pak? sudah lama di Kresna ya? Ya, jadi kami dulu ada komunitas stroke. Kita tuh udah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan komunitas. Terus kita berusaha untuk migrasi atau menyapa ke sahabat-sahabat semua biar menjadi yayasan. Dan setelah saya, kemudian ada Pak Tugas Ratmono, kemudian Pak Arianto bertemu, kemudian kita berembuk nih, yuk kita membuat satu komunitas yang berbentuk yayasan. Nah, itulah kita namakan Kresna, Pak. Ada kepanjangannya, Pak. Kresna adalah Komunitas Rehabilitasi Struk Holistik Nusantara. Itu, Pak. Ya, pas namanya itu memang terkait dengan kebutuhan anggota ya, Iya. yaitu rehabilitasi tentang persoalan-persoalan dari fisiknya yang terdampak stroke. Iya. Dan itu juga ini Pak, lain dengan yang sudah ada nih. Jadi Kresna ini kita mengangkat apa? Holistik. Artinya menyeluruh, Pak Kemar. Menyeluruh dalam arti ya upaya tahapan secara medis dan non medis ya. Kemudian kita lakukan secara fisik, mental, ekonomi dan spiritual. Jadi holistik, menyeluruh gitu, ya. Pak. Iya. Jadi bagaimana agar orang-orang yang terserang stroke ini jangan sampai runtuh mentalnya, Betul. kemudian bangkit secara ekonomi, Betul sekali. bangkit secara spiritual. Iya. Alhamdulillah Pak. Jadi bagaimana ceritanya Bapak sampai di Kresna itu Pak? Bapak sendiri? Waktu kita Jambore Stroke yang pertama di Jogja Jambore Stroke itu diselenggarakan oleh Jastroki. Yayasan Stroke Indonesia. Iya, ya? betul, yang pertama di Jogja. Di Jogja. Kemudian kita bulan Desember 2022 kita punya wacana nih, yuk kita sebagai implementasinya untuk lebih menguatkan orang-orang yang peduli dengan stroke. Dan waktu itu kan ada tematik, Pak, perang semesta melawan stroke. Ya, itu yang tematiknya yang di Jambore pertama. Kemudian kita di awal Januari 2023 beliau Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, kemudian yang terhormat Bapak Haji Insinyur Surya Panguripan ya. Jadi beliau bertemu kita bertiga di rumah kediaman rumah sakit SPAD. Kemudian kita berkomunikasi nih, yuk kita membentuk Kresna, dan kita deklarasi Kresna
itu tanggal 31 Januari 2023 di gedung GDC. Setelah deklarasi agar itu lebih melengkapi secara regulasinya, kita mendaftarkan untuk ke notaris. Jadi ada akta notarisnya, Pak. Dan itu akta notaris kita tanda tangani bersama dengan adanya rakor Kresna yang pertama kali itu di tanggal 14 Februari 2023 di Bumi Arasi Ciawi. Ya, setelah itu kita udah berproses ya, sudah ada akte notarisnya, kemudian kita mengajukan ke Kemenham dan itu udah mendapat legalitas kita di bulan April, tepatnya di tanggal 14 April 2023. Itu udah dapat pengesahan secara Kemenham. Nah, terus kita berkegiatan, mulai kegiatan di eksternal itu kita namanya dulu ini Pak ada BBM. Apa tuh? BBM itu adalah bangkit bersama maju. Ya, jadi waktu itu kita juga undang Pak Komar, kita pas kegiatan pertama di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Ya, itu adalah event pertama Kresna di outdoor. Jadi biar masyarakat mengenalkan Kresna itu apa, siapa dan di mana. Jadi pada waktu pertama kali saya datang ke Lapangan Banteng, iya, justru itu yang pertama itu ya. Iya, pertama di outdoor. Ya, jadi pertama di di komunitas dan kita kenalkan masyarakat luas biar tahu, oh ini Kresna nih. Terus itu dari situlah masyarakat luar mulai bertanya, mulai mengenal dan bahkan waktu di hari H di tanggal 20 Mei 2023 itu udah banyak anggota yang baru Pak, yang waktu kita di Lapangan Banteng itu interaksi dengan kita, tanya tuh Pak bagaimana kita menjadi anggota, terus apa sih Kresna itu, jadi kita sama-sama di situ mengenalkan Kresna di masyarakat luas, gitu Pak Komar. Ya. Terus apa visi misi Kresna Pak Suhadi kira-kira yang bisa ditangkap oleh masyarakat? Ya, yang jelas kita memiliki visi misi ya, itu adalah kita memulihkan tahap pemulihan yang komprehensif tadi secara menyeluruh, yang artinya bahwa kita juga mempunyai visi yang visioner nih, nggak cuman kita di lokal area Jakarta Pak, Jabodetabek, luar DKI, luar Jawa, bahkan di seluruh Nusantara, Asia dan dunia. Namanya Nusantara. Iya, Nusantara. Arahnya sudah Nusantara. Betul. Bahkan nanti kedepannya kita juga sudah beberapa negara Asia sudah kita mencoba untuk ke beberapa duta besar untuk menyampaikan visi misi Kresnanya. Dan kita juga sudah direspon di beberapa stakeholder, baik di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai di kabupaten kota provinsi sudah kita akan menyiarkan atau menyiapkan secara surat, dan ini loh ada Kresna yang punya basis namanya mikro dan kita cukupnya di komunitas. Gitu. Jadi kita selain punya mengikuti secara edukasi, kita juga selalu aktif Pak di induk organisasi stroke yaitu Yasroki, yang tiap Kamis ada kegiatan Kamisan, Kamis Manis itu kita selalu ngikutin teman-teman anggota Kresna, masyarakat umum untuk bisa lebih mengenal, oh ini Yasroki, oh ini Kresna setelah komunitasnya. Jadi kita aktif terus sampai juga kemarin pas kegiatan Jambore Stroke kedua juga di Lapangan Banteng pada tanggal 29 Oktober 2003 Kresna ambil bagian Pak. Ya, saya hadir di situ. Ya, hadir situ juga. Rangkaian kegiatannya kita ngikut. Ya, ikut ya. Ada stroke helper. Yang dulunya belum tahu nih apa sih stroke helper. Nah, itu ada Pak. Karena kita dari Kresna ada 15 anggota stroke helper yang kita membantu untuk sosialisasi dengan masyarakat. Kemudian kita juga sebagai stroke helper mengedukasi dari masyarakat sampai masyarakat umum maupun masyarakat yang punya basic paramedik gitu Pak Kawan. Ya, jadi saya lihat Yasroki dengan Kresna ini seperti dua keping mata ya, mata uang gitu ya, uang logam. Jadi kelihatannya Kresna itu
menjabarkan keinginan Destroki, Betul sekali, perang Pak. melawan stroke, Iya, dan Kresna menjabarkannya melalui kegiatan-kegiatan ya. betul sekali. Dan saya lihat di grupnya itu kan sangat aktif sekali ya, Iya. saling memberikan motivasi, memberikan ilmu, termasuk Pak Suhadi saya lihat di situ. Jadi sama-sama Pak. Saya penyintas juga. Jadi saya terkena stroke di tanggal 10 Oktober 2019. Jadi kalau umurnya sudah 4 tahun lebih 22 hari Pak hari ini. Jadi udah 4 tahun lebih. Ya kita berbagi pengalaman. Kayak Pak Komar selalu memberikan motivator di analisa stroke. Nah, kita juga selalu memberikan motivasi kepada sahabat stroke semua, itu baik dari segi secara tadi lisan maupun aktual latihan. Latihan ya, itu penting sekali itu. Sangat penting Pak. Saya itu melihat Pak Suhadi memberikan contoh-contoh, saya ikuti ya. Kemudian yang kadang ini Pak, kita kan nama stroke Pak ya. Stroke saya selalu sampaikan ke teman-teman stroke. Kalau udah stroke kita harus punya 3M. Apa dong? 3M apa nih? 3M adalah kita jangan malu. Malu. Iya. Maksudnya jangan malu itu kita nggak usah lah malu jalan nih, belajar jalan gitu ya. Betul Pak. Kita nggak boleh malu dengan kondisi kita saat ini. Kita harus pede. Jangan malu. Yang kedua M. Jangan malas. Nah ini. Nah, malas ini kadang-kadang persoalan. ya. Jadi jangan mengandalkan hanya obat, tapi karena kata teman-teman ada yang wah aku beli obat yang satu harganya ratusan ribu atau sampai ke jutaan Pak, dengan harapan dia langsung pulih instan, nggak bisa. Nggak mungkin Ya, itu. kita nggak boleh malas untuk bergerak, karena stroke adalah mengembalikan lagi fungsi gerak, ya, fungsi gerak yang akan merangsang ke saraf di sentral otak kita. Tuh, jadi nggak boleh malas. Ya. Kemudian yang M yang ketiga apa? Kita nggak boleh menyerah Pak. Waduh, aku udah ini aja, memang udah stroke-nya udah. Kita sebelum kita punya ikhtiar yang maksimal, kita nggak boleh menyerah Pak. Jadi selama masih ada celah, ya, saya selalu ngomong ke teman-teman, selama masih ada celah ikhtiar yang maksimal, kita nggak boleh menyerah. Karena ya kita udah tahu di antara kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ujian yang kita terima tuh ya sudah terukur nih dari Yang Maha Kuasa, sudah disesuaikan dengan kemampuan kita nih. Jadi Yang Maha Kuasa tidak akan menguji kaumnya ya di luar batas kemampuannya. Sudah disebutkan jelas gitu loh Pak. Gitu Pak. Dan data di lapangan juga kita sudah temukan. Saya juga menemukan data di lapangan. Banyak saya menanyakan ke orang-orang yang stroke, dan memang sebetulnya stroke itu bisa dipulihkan. Sangat bisa. Asal tahu caranya. Betul. Dan kemudian disiplin. Iya. Disiplin, fokus, konsisten dan berkesinambungan. Betul sekali. Jangan hari ini latihan besok enggak. Jadi tadi nyambung dari Pak Komar, sudah dikasih kisi-kisinya untuk tahu caranya. Nah, kita tadi udah ada 3M Pak. Sekarang tinggal lagi 3T Pak. 3T apa? 3 itu ada kita secara latihan harus terarah. Ya artinya tadi terarah itu kita minta arahan dari fisioterapi, dari dokter rehab medik, dan dari hal yang sumber secara medik. Terarah Pak, ada yang mengarahkan. Ada yang mengarahkan. Ya. Kemudian terukur. Ya. T yang kedua terukur. Artinya mengukur kemampuan masing-masing. Jadi misalkan Pak Komar sudah bisa jalan kaki, yaitu Pak Komar konsisten jalan kaki. Tapi bagi yang belum jalan kaki, ya kita ngukur nih. Oh saya mau latihan jalan. Oh saya kondisi pinggulnya atau kakinya belum stabil. Arahkan yang penguatan pinggul dulu. Setiap orang kan punya ukuran. Betul. Jadi terukur tadi. Jangan sampai menggunakan ukuran badan sendiri dengan badan orang lain. Betul. T yang ketiga Pak Komar adalah teratur, yang tadi Pak sampaikan berkelanjutan. Karena teratur tadi jangan sampai hari ini latihan bla 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 semuanya terus badan pada pegal-pegal hancur-hancuran. Iya, jadi itu keteraturan, ritmenya harus tadi teratur. Kalau hari ini saya latihan tangan, besok pagi bisa latihan kaki, atau diselang-seling. Oh saya pagi tangan, sore kaki.
itu ada apa? Ada hal yang teman-teman terkadang belum nih Pak, belum bisa memahami itu. Kenapa? Karena susunan atau anatomi tubuh kita itu harus kita secara fungsional yang namanya struktur kan kita melatih gerak fungsi, gerak fungsional, mengembalikan yang dulunya kita bisa melakukan untuk mengulang kembali dan menciptakan pola baru Pak. Artinya pola baru yang sekarang kondisi fisiknya kan ada yang kakinya kiri atau kanan yang lemah, tangan kanan ada yang kanan ada yang kiri lemah. Jadi kegiatan yang dulunya kita, oh saya mau ngambil pulpen nih dengan kanan, oh sekarang coba latih dengan tangan kiri. Oh saya mau ambil benda nih atau muter benda dengan tangan kiri, oh dengan tangan kanan. Apapun benda di rumah kita, terus saya selalu ngomong, pokoknya dari kita mau tidur, bangun tidur, semua kegiatan atau aktivitas sehari adalah bentuk latihan pasca stroke Pak. Betul, betul. Ya, jadi tapi tadi apa? Ada tapinya nih. Harus diperhatikan posisi tubuh dan arah gerakannya. Itu yang teman-teman kadang lupa. Posisi tubuh dan arah gerakannya. Itu harus bagus Pak. Karena kalau posisi tubuhnya salah, gerakannya salah, Itu bisa keliru seterusnya ya. akan menimbulkan polanya yang Salah. tidak benar atau kurang tepat. Itu yang harus kita Makanya kalau menurut Pak Suhadi, latihan itu harusnya terarah tadi. terarah cara Iya. yang benar dulu Iya, ya. benar Misalnya dulu. jalan, jalan itu kan melempar kadang-kadang ya. Iya. Itu yang harus dibenarkan dulu. Ya. Betul, pola jalannya. Pola gitu. jalannya harus Eh, dibenarkan. eh, Jadi itu memang satu concern dari Kresna ya, untuk membantu anggota-anggotanya ya. Iya. Jadi kalau Pak Komar motivasi semuanya, makanya ada sisi motivasinya, ada sisi edukasinya. Jadi motivasi, edukasi, inspirasi. Saya selalu nyingkat Mei. Saya suka ini Pak membuat apa namanya singkatan-singkatan. Itu kita juga melatih apa Otak. daya ingat kita. Jadi kadang orang teman-teman stroke pulih dengan botol. Apa stroke dengan botol? Itu ada singkatannya Pak. Ya ada, kita berdoa optimis, terapi, olahraga, latihan, botol. Itu singkatannya. Selalu apa menggunakan singkatan biar berpikir apa sih mereka orang berpikir, oh pokoknya semua hal yang bisa kita sampaikan ke sahabat Surkes kita sampaikan. Ya intinya yuk kita kadang saya buka salam B3, belajar, berlatih bersama. Kita nggak ada yang guruin, tapi belajar. Lah namanya belajar kan pasti ada yang salah, ya wajar dong belajar Pak. Belajar, ya. Nah, berlatih. Apa yang kita latih? Kondisi fisik kita. Yuk berlatih bersama bareng-bareng. Ya. Terus kita juga dapat apa tadi motivasi yang dari beliau Bapak Dr. Tugas, bergerak maju terus. Itu ada bermaknanya kalau di pas banyak Pak, bergerak maju terus. Nah kan namanya bergerak itu nggak akan sendiri Pak, gitu. Bergerak itu pasti ada komponen yang bergerak secara apa bersama, Gerakan. nggak cuma tunggal. Ya sebuah gerakan. Ya gerakan, bergerak maju ya kita maju, ya maju terus ya selama kita masih hayat di kemudian, ayo kita maju. Kita berpikir terus Betul. bagaimana agar mencapai hasil yang optimal Betul Pak Komar. dari peluang stroke. Terus kalau saya tahu Pak Suhadi terkena stroke, apa Pak jenisnya dulu? Apa penyumbatan atau? Ya, jadi Bagaimana ceritanya Pak? cerita dulu. waktu cerita saya stroke Pak ya. Iya. Itu saya kan bertugas di pedalaman Musyawarah Sumatera Selatan. Di Jadi, apa itu? Di perkebunan? saya di oil gas Pak. Oh, LGS. Jadi di pertambangan dan saya sebagai apa humas lapangan. Oke. Ya, humas lapangan itu kondisi itu sangat krusial karena kan di saat itu ada beberapa konflik lahan, ada permintaan tenaga kerja lokal yang banyak demo menuntut, terus ada beberapa target lokasi yang harus kita bor atau kita raih tuh. Jadi hal-hal yang itu kan tim kita terbatas, orangnya terbatas, kita berpikir semaksimal mungkin untuk supaya di tengah-tengah nih, satu sisi saya harus mengakomodir keinginan warga, satu sisi saya sebagai humas lapangan yang harus
menjembatani kepentingan perusahaan. Ya kan dua sisi nih Pak. Terdepan lah Iya. posisi itu. Jadi kalau orang bilang tuh kita tuh bagian palu gada Pak. Iya. Apa lu mau gue ada gitu. Itu Iya, yang palu gadanya tuh. Itu yang satu kita rasakan. Dan secara medis Pak, saya nggak ada riwayat medis. Misalnya Iya. makanan. Makanan kita diukur Pak. Ya secara kita MCU itu medical check up total kita tiap 6 bulan Pak kita ada MCU-nya Pak. Oh iya, di Jadi sana terukur Pak. di sana terukur ya. Iya, jadi kalau medis kita nggak ada isu lah. Terus saya juga aktif donor darah. Jadi kalau misalkan kental darahnya, saya minimal setahun 3 kali donor Pak. Minimal ya. Iya, iya. Dari tahun 95 sampai di 2019 saya tuh rutin donor minimal setahun 3 kali. Jadi nggak ada isu pengantaran darah lah gitu. Nggak ada. Aktif ya. Terus tensi juga diukur Tensi juga. normal Pak. Jadi Diukur ya. iya, kami pun makanan diukur, kesehatan juga diukur. Tapi apa? Stres. Ya, jadi stres. Stres dan pada saat yang bersamaan mungkin capek. Stres, capek, kurang tidur, kurang semuanya. Ya, makan pun juga udah kalau nama kadang makan nggak teratur, stres pokoknya sudah semuanya udah kita lewatin dan kondisinya udah memang gitu udah tiba-tiba itu saya ingat tuh hari Jumat Pak. Padahal tensi pada waktu itu normal ya. Iya. Tiba-tiba meningkat tajam. Iya, jadi waktu yang kejadian itu kan di jam 15.30 itu waktu sholat asar ya. Sholat Saya mau asar. ke toilet. Oke. Toilet tiba-tiba tangan lemes. Buka toilet tangan itu loh. Kenapa tangan kiri saya lemah? Iya. Kaki saya mau masuk lemah juga. Nah, langsung saya emergency kan. Kan kita punya klinik ya, punya klinik di camp kita kan punya ada dokternya, ada kliniknya. Langsung kita ke dokter klinik dan istirahat, baru dievakuasi dari pedalaman Pak sampai ke kota Palembang. Iya. Itu butuh waktu sekitar 8 jam Pak. 8 jam. Iya, jadi kalau dibilang Golden Road udah lewat. Lewat ya. Udah lewat itu karena kan butuh waktunya 8 jam nih. Terus baru dapat penanganannya udah di jam ke 10-an lah, jam 10-an tuh. Jadi Golden Road udah nggak inilah udah lewat, ya nggak dapat. Nah, tapi saya punya optimisme karena saya pasti punya periode pemulihan emas di 6 bulan 6 pertama bulan pasca setelah stroke. Ya, itu saya setuju itu memang gitu. itu. Jadi itu yang menolong saya bisa Jadi Pak Suhadi ketika pasca stroke keluar dari rumah sakit langsung bergerak mungkin ya. Jadi waktu kita dapat penanganan karena kan dari pedalaman Musirawa saya dievakuasi ke Palembang, rumah sakit salah satu Palembang, itu saya dirawat 3 hari ya. 3 hari terus lah ini kan saya nggak ada keluarga Pak, nggak ada caregiver. Baru istri dikabarin terbang ke Palembang nih. Iya. Palembang nyusul. Setelah itu kami izin terbang dan izin medis ke perusahaan. Akhirnya dari maskapai membolehkan untuk izin terbangnya. Udah saat itulah Pak saya pertama kali digendong naik pesawat. Iya, iya. Jadi saya semuanya campur antara sedih, semuanya ini lah semuanya Iya, iya. berbaur situ. Jadi dari situlah saat dulu kondisinya ganteng gagah dan sebagainya, tiba-tiba lemah lembut nggak berdaya, keluarga nggak ada, terus ada pun sekarang sudah secara saya sampai saya nanti bisa pulih apa enggak ya, ada gejolak di dalam Iya, bisa pulih enggak, terus ini sakit bagaimana, semuanya ada rasa panik, rasa takut. Nah, memang Pak Suhadi sebelumnya belum mendapat informasi tentang penyakit ini. Sama sekali, karena kita nggak ada genetik Pak. Iya, iya. Ya dari informasi ini kan sangat sama sekali nggak pernah tahu. Dan ya tadi kalau bahasa Pak Kawan tuh memang kita banjir bandang atau gempa bumi Iya. tiba-tiba Tiba-tiba. tiba-tiba gitu. Jadi memang umumnya seperti itu. Orang tidak care dengan dirinya Betul, tentang stroke dan ketika kejadian bingung. betul gitu. Jadi memang Pak Suhadi ya. Memang teorinya itu begitu Pak Suhadi. Kalau stres itu katanya saya dapat informasi dari pengetahuan dokter bahwa bila kita stres pembuluh darah otak kita menciut. Pembuluh darah otak kita menciut. Dan juga stres itu menyebabkan tekanan darah tinggi diastolik kita meningkat. Iya.
ditambah capek di situ pada umumnya. Iya. Makanya kalau kita kita sekarang udah tahu nih, tetap kelola stres gitu. Kelola stres. Jangan sampai nanti cukup sekali aja, Pak. Cukup sekali aja. Pokoknya mohon teman-teman atau sahabat suruh semua cukup sekali aja ya. Kita tadi rumusnya atau kita harus menjaga stres atau mengelola stres. Karena tadi pemicunya tadi salah satu sekarang banyak yang stres, terus tadi Pak Kuas sampaikan bahwa memicu ke nyempit dalam hari ini di pembuluh darahnya, kalau ke otak bisa stroke, kalau ke jantung bisa serangan jantung. Jadi kalau orang stres itu tekanan darah tinggi diastolik kita meningkat secara tajam. Iya. Dan kalau kita dalam keadaan letih, itu yang menyebabkan pembuluh darah otak menciut. Iya. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya stroke. Betul. Maka ketika saya jalan dari Jogja ke Bandung kemarin, itu tidak sederhana sebetulnya di perjalanan itu, karena banyak problem-problem teknis yang menyebabkan kita kesel. Jadi saya tuh buangin aja, begitu saya jalan saya buang itu kesel-kesel. Jikir aja gitu. Ya, jadi sahabat suku semua, ini kan waktu yang sangat berharga ini. Marilah teman-teman yang dalam waktu masa pemulihan masih di bawah 6 bulan, maksimalkan pulihnya. Maksimal ya. Terus yang sudah setahun, kita harus semakin memfokuskan bentuk pemulihannya tadi, biar meminimal mungkin untuk terjadinya dampak kecacatan maupun gerak fungsional yang lebih parah lagi. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan topik pada kesempatan ini, kita bisa tadi belajar, berlatih bersama. Jadi Kresna punya program ini semua ya Pak. Ya. Jadi Kresna ini akan secara holistik membangun sistem terhadap peta jalan yang menurut Pak Tugas itu ya, peta jalan dari orang sejak stroke sampai masuk ke rumah sakit dan pasca stroke itu. Bagaimana dia harus memulihkan dirinya. Dia harus mengetahui bagaimana caranya. Caranya yang paling mendekati benar itu fisioterapi. Bagaimana menurut Pak? Jadi benar sekali Pak. Justru kenapa kok kita dibantu dengan fisioterapi tadi, yang tadi 3T tadi Pak, terarah tadi. Yang mengarahkan itu kan adalah tim terapis fisionya. Nah, tapi kita juga konsul dengan dokter rehab medik. Ya. Artinya stroke ini tidak bisa pulih dengan diri sendiri, tapi harus dengan kolaborasi dan elaborasi yang kita dari awal tadi, holistik tadi, menyeluruh. Dari usaha atau tahapan medis, ya kalau bahasa beliau itu modalitasnya. Nah, jadi tahapan medisnya kita jalankan, tahapan non medisnya kita juga lakukan. Begitu Pak Anwar. Ada nggak pesan-pesan Pak Suhadi ini terhadap masyarakat stroke di luar sana yang belum tergabung dengan Kresna? Ya, jadi sahabat Trukes dan caregiver juga orang peduli stroke, ya, sahabat semua, kenali diri kita. Yang kedua, jaga pola hidup atau modifikasi gaya hidup Pak. Kita yang lebih care dengan badan kita, keluarga kita, dan lingkup masyarakat yang terdekat keluarga. Itulah, mari bersama-sama kita juga adanya channel Stroke ini bisa berbagi motivasi dan inspirasi sahabat-sahabat semua, khususnya di Nusantara, di Asia, bahkan di dunia, yang setidaknya nanti kita menuju Indonesia ramah stroke. Gitu. Indonesia ramah stroke dan tahun 2045 semua sehat. Bergerak, bermanfaat, bermartabat. Kalau air nggak bergerak itu comberan. Baiklah, saya kira Pak Suhadi, saya terima kasih sekali atas uraian yang Pak Suhadi sampaikan. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Sahabat, sampailah kita pada akhir acara dan kita tadi telah mendapat kesimpulan bahwa pertama, Kresna adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi stroke holistik Nusantara. Jadi disinilah kita mendapat metode-metode, informasi-informasi
Silakan bagi yang ingin bergabung dengan Kresna, catat nomor di bawah ini, nanti langsung kepada Pak Suhadi, Ketua Harian Kresna. Dan kemudian catatan yang berikutnya adalah yang tidak penting, yang tidak kalah penting adalah bahwa beban pikiran atau stres itu adalah salah satu penyebab utama terjadinya stroke. Karena pada saat yang bersamaan, apalagi pada saat yang bersamaan kita dalam keadaan capek. Dan ini telah disampaikan oleh Pak Suhadi tadi. Saya kira kita cukupkan sekian, sahabat. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Suhadi di tema yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.